Shalom semua. Selamat Hari Bapa atau Happy Father's Day kepada para ayah. Biar kalian semakin diberkati Tuhan dan semakin menjadi berkat. Baiklah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai visi 2020, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13-16 kita baca firman Tuhan bersama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah yang akan kita upayakan untuk kita kerjakan sebanyak mungkin, khususnya di tahun ini. Kita membangun kebiasaan atau membangun upaya untuk berbuat kebaikan sebanyak mungkin supaya orang lain melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Milikilah kualitas garam. Jangan sampai kita menjadi garam yang kehilangan asinnya. Kenapa? Karena garam yang kehilangan asinnya itu menjadi tidak berguna. Garam bisa ya kehilangan asinnya. Jadi zaman dulu, waktu orang-orang mengumpulkan garam atau mengolah garam, tidak selalu mereka mendapatkan garam yang murni 100% garam. Kadang-kadang garam itu tercampur dengan bahan-bahan lain. Nah, dengan diolah menjadi garam, garam yang telah tercampur dengan bahan-bahan lain, seiring waktu atau dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang-kadang ada penguapan yang terjadi atau hal-hal lain, sehingga kemurnian garam di dalamnya menguap hilang. Maka garam yang tersisa menjadi garam yang tidak asin lagi, atau menjadi garam yang tawar. Nah, kalau garamnya sudah menjadi tawar, garam itu tidak lagi berguna. Kalau ditaruhkan kepada masakan, tidak membuat masakan lebih lezat lagi. Atau dipakai buat hal lain juga tidak berfungsi lagi. Maka orang-orang yang mempunyai garam yang sudah jadi tawar, mereka akan membuang garam itu di jalan untuk diinjak orang. Mereka nggak akan buang garam yang sudah menjadi tawar itu ke ladang. Kenapa? Karena garam yang sudah menjadi tawar itu tidak akan membantu tanahnya menjadi subur, tapi justru merusaknya, malah membuat tanahnya semakin keras dan tandus. Makanya mereka tidak akan tidak akan membuang garam yang sudah tawar itu ke ladang. Bahkan garam yang sudah tawar itu juga tidak akan dicampur dalam kotoran hewan, karena tidak akan membantu kotoran hewan itu semakin menjadi pupuk. Jadi garam yang sudah tawar itu kualitasnya malah lebih rendah daripada kotoran hewan. Kenapa? Karena kotoran hewan saja masih bisa dipakai untuk menjadi pupuk bagi ladang mereka, menyuburkan tanah mereka. Sedangkan garam yang sudah jadi tawar tidak berguna. Makanya dibuang di jalan untuk diinjak orang. Nah, kita nggak mau ya sampai hidup kita tuh mengalami nasib seperti garam yang telah menjadi tawar, dibuang dan diinjak orang. Tapi kalau kita nggak mau itu terjadi, ayo jaga kualitas garam kita, jaga kualitas hidup kita, jangan kehilangan keasinanmu istilahnya. Biarlah kita tetap menjadi garam yang asin, tetap berfungsi. Tuhan Yesus memberikan firman ini kepada murid-muridnya waktu dia berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus bermaksud menyatakan bahwa murid-muridnya dipanggil untuk suatu fungsi khusus. Tidak menjadi sama dengan orang-orang dunia, tapi hidup kita tuh harus berbeda. Hidup kita tuh harus membawa pengaruh yang baik, menjadi teladan, dan juga menjadi orang-orang yang bisa untuk mencerminkan Kristus kepada dunia. Nah,
Kalau kita sudah tahu bahwa kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia, artinya kita diberikan tugas khusus untuk berfungsi di dunia ini, untuk menjadi pengaruh yang baik, teladan yang baik. Jadi penting loh buat kita ngerti bagaimana sih menjadi garam yang tetap berkualitas garam. Ayo kita pelajari firman hari ini. Nah, ayat yang akan kita pelajari lebih lagi siang hari ini ada di Markus 9 ayat 50 yang berbunyi, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dengan kata lain, jangan sampai kita menjadi garam yang hilang rasa asinnya. Biar kita berguna dan hidup dalam damai sejahtera. Terjemahan lain berkata, hendaklah kamu penuh dengan kebaikan dan hidup damai satu dengan yang lain. Orang lain melihat diri kita, orang lain tuh menilai diri kita. Gambaran orang-orang Kristen yang masih asin atau sudah menjadi tawar itu tercermin, terlihat, ternilai melalui perbuatan dan tutur katanya. Jadi dalam Markus 9 ayat 50 ini kita akan belajar 2 poin. 2 poin yang akan kita pertajam dalam diri kita, yang akan kita kembangkan terus dalam diri kita. Poin pertama adalah penting banget memperhatikan perbuatan dan tutur kata diri kita. Jadi perbuatan kita, tutur kata kita itu penting sekali karena itu menjadi sarana untuk orang lain menilai, melihat gambaran Kristus dalam diri kita, menilai nilai-nilai kebenaran apa yang kita telah terima dari Tuhan kita untuk kita apply dalam hidup kita. Nah, jadi penting banget untuk menjagai perbuatan dan tutur kata kita. Penting banget. Karena orang lain menilainya dari situ. Ada orang-orang berkata, aku tuh yang penting perbuatan. Perkataan mah orang lain kenal aku yang penting perbuatan. Jadi ada orang-orang yang mengupayakan berbuat baik, mengupayakan melakukan yang baik, yang benar, perbuatannya baik. Sudah baik, perbuatannya sudah bagus gitu. Tapi dia tidak menjaga perkataannya karena buat dia perkataannya sudahlah tidak terlalu penting gitu. Yang penting tuh perbuatan. Sehingga dia berkata sembarangan, dia berkata apa saja dia mau katakan, gayanya, bahasa yang digunakan, kebiasaan dia dalam berkata-kata tidak dijagai. Apa aja bisa keluar. Nah, karena dengan begitu sangat mungkin banget orang lain terlukai oleh perkataannya. Karena perkataan dia tidak dijagai. Yang penting perbuatan. Sehingga perbuatan-perbuatan baik yang sudah dia kerjakan selama ini, yang sudah dia bangun, dia upayakan itu gampang sekali untuk rusak karena perkataannya. Jadi perbuatan baik yang sudah dibangun dengan susah payah rusak gara-gara bocor di perkataan. Perkataannya sembarangan, perkataannya tidak berkualitas, perkataannya seenak-enaknya saja gitu. Jadi nggak seimbang. Sedangkan kita diajarkan untuk terus penuh dengan kebaikan, menambah-nambah berbuat baik. Nah, jangan sampai perbuatan baik yang sudah kita upayakan dengan susah payah tentunya rusak oleh perkataan kita sendiri. Tapi ada juga golongan orang-orang yang begini. Mereka mengupayakan setiap kali berkata-kata bagus, mengatur kalimat-kalimat yang dipakainya bagus. Sudah bagus di dalam berkata-kata. Kalau ngomong tinggi, nilainya bagus, terlihat maksudnya kedengarannya memang benar dan bagus. Tapi kalau di-compare lagi dengan perbuatannya tidak sama dengan kata-kata yang dia berikan. Perbuatannya tidak sama dengan yang dia ajarkan. Perbuatannya nilainya tidak sama, tidak seimbang dengan perkataan-perkataannya yang bagus itu. Nah, ini juga sulit. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini akan dicap munafik sama orang lain. Sehingga one day kalau dia mau mengajar lagi, dia mau memberi nasihat, dia mau menegur, orang lain gak akan terlalu kepengen dengerin lagi atau tidak akan terlalu respect lagi mendengarkannya karena akan dicap orang ini munafik, perkataannya aja bagus, perbuatannya tidak bagus.
Perkataannya sama perbuatannya tidak sama. Nah, ini tidak baik juga ya. Sayang, sudah bagus di satu halnya anjlok. Sayang, tidak seimbang. Nah, baiklah kita nih mengupayakan dua-duanya. Mengupayakan perbuatan kita baik, perbuatan kita punya nilai-nilai kebenaran, baik, terus kita bangun lebih baik dan lebih baik, dan juga perkataan kita juga semakin baik, semakin bisa dipertanggungjawabkan, semakin berkualitas, semakin seturut dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengajari kita hal ini, firman Tuhan melengkapi kita loh. Firman Tuhan tuh, Alkitab tuh mengajari kita dalam membangun karakter untuk menunjang perbuatan. Dan Alkitab juga mengajari kita untuk bagaimana dalam bertutur kata. Misalnya Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-kata kita senantiasa penuh kasih, atau terjemahan lain penuh berkat. Jangan hambar. Ada hikmat yang selalu siap sedia, terutama saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kita. Ada hikmat yang bisa kita berikan, ada jawaban yang tepat yang bisa kita berikan. Dalam Kolose 3:8 juga berkata, hendaklah kita jauh dari kata-kata fitnah, dari kata-kata celaan, yaitu kata-kata yang menjelek-jelekan orang lain, kata-kata yang merendahkan orang lain, atau kata-kata yang saling menyalahkan gitu, atau kata-kata yang kotor, kata-kata dusta. Hendaklah kita menjauhkan diri kita dari itu, atau kita buang perkataan-perkataan seperti itu, karena perkataan seperti itu tidak bersifat membangun, lebih kepada merusak, bisa menyakiti orang lain. Nah, Alkitab itu memperlengkapi kita, mengajari kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki perilaku kita, untuk memperbaiki tutur kata kita, sehingga dua-duanya bertumbuh, berkembang, semakin baik, dan seimbang. Perkataan kita dengan perbuatan kita seimbang, bisa dipercaya, menarik. Akhirnya kalau kita ngomong tuh menarik. Kenapa? Karena orang bisa percaya. Kalau kita ngomong, orang lain bisa menilainya dengan mudah. Karena kalau perbuatannya beda sama perkataan, terlalu complang gapnya dengan perkataan, orang tuh nilai kita sulit. Ini sebenarnya bagus atau enggak ya? Karena di satu sisi dia bagus, di satu sisi dia jelek. Nilainya tuh sulit. Atau sebaliknya, perkataannya bagus sekali, perbuatannya anjlok. Orang lain menilai kita juga susah, karena akan lebih kepada arah munafik. Tapi baiklah kita menyeimbangkan, menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita sejalan. Jangan berkata-kata yang terlalu tinggi, terlalu besar kalau kita nggak mampu mengerjakannya. Jangan juga berbuat baik tapi rusak oleh karena perkataan kita. Dua-duanya biar saling mendukung, perkataan, perbuatan saling mendukung. Nah, ini yang kita akan terus update dalam diri kita terus baharui, bangun, karena ini membuat kita memiliki kualitas garam yang tidak semakin turun, tapi semakin naik. Jadi yang pertama, penting sekali untuk membangun diri kita lebih baik di dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan kita itu penting. Kedua, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan orang lain. Atau terjemahan lain, hendaklah kamu selalu penuh kebaikan dan hidup damai satu dengan yang lain. Artinya apa? Hidup rukun. Yang kedua, mari kita upayakan hidup rukun, hidup damai satu dengan yang lain. Hidup rukun itu indah loh, dan penting. Kenapa penting? Karena Mazmur 1:33 berkata, Tuhan memerintahkan berkat kepada mereka yang hidup rukun. Di mana ada kerukunan, di situ berkat datang. Siapa sih yang gak mau diberkati? Pasti kita semua mau diberkati ya. Kalau engkau mau diberkati, hiduplah rukun, hiduplah damai dengan orang lain. Karena di mana ada kerukunan, di situ berkat datang. Jadi kerukunan ini penting. Kerukunan tidak terjadi dengan sendirinya tiba-tiba rukun, enggak. Kerukunan itu ada orang yang mengupayakannya.
ada usaha, ada kesengajaan yang dibikin untuk rukun. Jadi kerukunan itu dibangun, diupayakan bersama. Siapa sih yang mengupayakan kerukunan? Ya semua orang, terutama kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah didamaikan oleh Tuhan, kita udah terima damai dari Tuhan. Harusnya kita hidup damai, harusnya kita hidup mencerminkan kerukunan, mengupayakan kerukunan, menjadi teladan di dalam hidup rukun, terutama rukun dengan sesama anggota, sesama tubuh Kristus, rukun dengan saudara-saudari kita, rukun dengan keluarga kita, rukun dengan sahabat-sahabat kita, rukun dengan rekan sekerja, tim pastoral, tim pelayanan. Karena mereka melihat kita, dunia melihat kita, dan mereka menilai. Lah kalau anak-anak Tuhan saja nggak rukun, nilai baik apa yang mau kita ajarkan kepada mereka? Kalau kita sebagai tubuh Kristus rukun, kerukunan itu indah dan membawa berkat, sehingga orang-orang dunia mau mempelajarinya lewat hidup kita, mau mulai percaya Yesus karena ada nilai-nilai yang memang benar-benar baik yang diajarkan Tuhan kepada anak-anaknya. Dan dengan mereka melihat kerukunan kita, mereka bisa memuliakan nama Tuhan kita. Itu kan tujuan kita, dan itu juga tujuan Tuhan, supaya kita penuh dengan kebaikan dan hidup rukun, hidup damai satu dengan yang lain. Sebagai garam dan terang dunia, tugas kita menjadi teladan. Jadi termasuk di dalam soal hubungan. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik, kita menjadi teladan bagi orang-orang dunia bagaimana membangun hubungan yang baik, bagaimana mempunyai hubungan yang baik satu dengan yang lain, terutama sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga-keluarga yang dipimpin oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dari pihakmu, kalau itu bergantung kepadamu, usahakanlah damai, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Untuk mengupayakan rukun, kita perlu menghindari hal-hal atau sifat-sifat yang mudah merusak kerukunan. Jadi, kita kan mengupayakan rukun nih, kita mengupayakan damai dengan semua orang. Dari pihak kita yang mengupayakan rukun, kita juga perlu menghindari atau membuang sifat-sifat yang mudah sekali merusak kerukunan. Contohnya apa? Contohnya keegoisan. Kalau kita keep kepentingan diri kita sendiri lebih utama dari kepentingan orang lain, atau dengan kata lain egois, kalau kita tetap pertahankan sifat egois, kita akan menyakiti orang-orang sekitar kita. Kenapa? Karena kita akan memprioritaskan, mengutamakan yang penting kebutuhan aku dicukupi dulu, yang penting aku dipuaskan dulu, yang penting aku disenangkan dulu, yang penting perasaanku yang senang dulu, yang penting aku mau apa itu dulu gitu. Orang lain senengin aku dong, orang lain perhatiin aku dong, orang lain utamain aku dong, orang lain hormat dong sama aku, orang lain ajak aku dong, ngutamain aku, pentingin aku. Nah, keegoisan itu sangat mudah merusak kerukunan. Kenapa? Karena suka menimbulkan efek menyakiti orang sekitarnya. Orang lain akan terluka, orang lain akan merasa susah, repot. Kenapa? Karena kita terus yang meminta untuk diperhatikan, dipuaskan, dituruti keinginannya, didengar. Egois, susah. Jadi sifat-sifat ini harus dibuang. Siapa yang bisa buang? Kita nggak bisa buang sifat egois dari orang lain, tapi kita bisa buang sifat egois dari diri kita sendiri, supaya kita mengerjakannya sukarela, bukan karena dipaksa. Buanglah sifat egois yang ada dalam diri kita. Belajar mengutamakan kepentingan orang lain, belajar memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain, dan berbuat kebaikan di sana. Jadi sifat egois dibuang, diganti dengan belajar memperhatikan orang lain, belajar melakukan kebaikan kepada orang lain, belajar menolong orang lain. Lalu sifat-sifat lain lagi apa? Sifat-sifat lain lagi yaitu bertutur kata yang sembarangan.
Satu sisi kita mau mengupayakan kerukunan, damai dengan semua orang. Tapi di sisi lain kalau kita nggak jaga tutur kata kita ngomong sembarangan, kita ngomong semau-maunya kita perkataan-perkataan yang keluar dari kita hambar, tidak membangun, tidak penuh kasih, atau bahkan kata-kata fitnah, kata-kata mencela, kita suka menjelekkan orang lain, kita suka saling menyalahkan. Kalau ada persoalan, kita cari siapa yang salah. Oh, ini salah, itu salah, kamu salah. Itu tuh perkataan-perkataan yang lebih gampang merusak kerukunan daripada membangun kerukunan, karena akan saling sakit dan menyakiti, disakiti dan menyakiti. Jadi mulai dari diri kita berubah, kita memilah sifat apa yang kita perlu pertahankan dan kembangkan, dan sifat mana yang perlu kita buang. Tutur kata yang sembarangan, yang tidak mendatangkan kebaikan, yang tidak bersifat membangun, mari kita buang, jangan dipertahankan. Engkau tuh bisa berubah, saya nih bisa berubah, karena Tuhan menyuruh kita berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayo berubah. Jadi kita nih bisa berubah dengan cara apa? Membuang sifat-sifat lama, sifat-sifat manusia lama yang sudah tidak berguna kalau kita pakai terus, yang tidak mendatangkan keuntungan, kebaikan kalau kita terus pakai sampai sekarang atau sampai masa mendatang. Putuskan untuk membuang sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu egois, tutur kata yang sembarangan, yang kita mau berkata apa saja kita keluarkan tanpa berpikir lebih dahulu. Jadi hati-hati, perbaiki diri kita, perbaiki cara-cara kita, karena kita mau memiliki kualitas garam. Hal lain lagi apa? Sifat-sifat yang gampang merusak kerukunan, yaitu terlalu peka, terlalu sensi, overthinking. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, hati itu rapuh banget, hati itu lembek banget, hati itu gampang banget rusak oleh perkataan orang lain, oleh perbuatan orang lain. Jadi mudah tersinggung, mudah salah paham, mudah konflik, mudah cekcok, mudah sakit hati, mudah kecewa. Itu repot juga tuh. Karena kenapa? Kan mesti diurusin terus sama orang lain perasaannya. Hatinya mesti dibenerin terus, baik oleh diri dia maupun orang lain. Beresin hati lagi, beresin perasaan lagi, padahal masih banyak pekerjaan lain yang mesti dikerjakan. Maka jangan sampai hati kita terlalu lembek. Perkuat hati kita, perkuat gitu. Jangan sampai terlalu mudah tersinggung atau mudah salah paham, mudah curiga. Ini orang ngomongnya pasti ada maksud jelek gini-gini. Mudah curiga, mudah tersakiti lah istilahnya. Karena ini merepotkan sekali. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih penting terlalaikan atau tertunda gara-gara harus beresin hati terus gitu. Nah, jadilah kuat. Firman Tuhan berkata, makin kuatlah, jadilah kuat. Firman Tuhan biar terus membangun hati kita nih, diperbesar, diperkuat, biar semakin bijaksana. Nah, perbedaan, rukun itu bukan berarti kita nggak menghadapi perbedaan. Mana ada sih orang yang nggak berbeda? Maksudnya mana ada sih hubungan yang tidak ada perbedaan? Rukun bukan berarti tidak ada perbedaan. Perbedaan akan selalu ada. Bahkan bayi kembar siam pun masih ada perbedaan. Orang yang paling dekat dengan kita apalagi punya perbedaan, perbedaannya kelihatan sekali. Dan perbedaan gak harus merusak damai sejahtera antara kita dengan yang lain. Perbedaan tuh wajar kok, bagian dari hidup. Kuncinya apa? Kuncinya ya belajar tanggapin perbedaan dengan tepat, belajar responi perbedaan dengan bijaksana, semakin bijaksana. Kalau ada orang yang berbeda dengan kita, itu bagus. Kita harus bisa melihat sisi baik dari perbedaan. Kalau kita beda pendapat dengan orang lain, beda prinsip, beda keinginan, beda cara kerja, selalu ada jalan keluar kok untuk menanganinya. Selalu ada solusi untuk kita walaupun berbeda tapi tetap bisa berjalan bersama, tetap bisa bekerja bersama dengan damai sejahtera, tetap bisa teamwork, melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kadang-kadang
kita kalau melihat kelemahan itu kita punya cara berpikir yang lama yang kurang bijaksana gitu. Jadi misalnya gini, misalnya saya punya satu kelemahan di satu sisi atau dua sisi, saya punya satu kelemahan yang orang lain punya kekuatannya di situ. Jadi saya nggak punya kekuatan itu di sisi situ, saya lemah, tapi orang lain punya kekuatan di sisi situ. Itu harusnya nggak membuat saya resah, nggak membuat saya minder, nggak membuat saya rusuh, nggak membuat saya akhirnya susah punya damai sejahtera, tidak rukun atau marah, ngambek, enggak. Justru dalam kelemahan saya bersyukur. Kenapa? Karena di situ tuh adalah kesempatan tuh saya tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain. Karena saya ini manusia yang perlu orang lain. Saya manusia yang bisa dan perlu ditolong juga. Jadi saya nggak perlu jadi sombong. Dan saya memberikan kesempatan kepada orang lain untuk jadi berkat buat diri saya. Karena saya lemah di sini, orang lain punya kekuatannya dan orang lain itu punya kesempatan untuk jadi berkat buat hidup saya. Saya nggak perlu merendahkan orang itu. Saya nggak perlu ngambek, saya nggak perlu rendah diri atau marah sama orang lain yang punya kekuatan yang saya nggak punya. Jadi tanggapi perbedaan dengan nilai-nilai, dengan sikap yang lebih baik gitu. Atau kebalikannya, rekan sekerja kita atau pasangan kita atau orang terdekat kita punya kelemahan-kelemahan yang kita tuh kuat di situ tapi mereka lemah di situ. Nah, kalau ini terjadi, kita nggak usah celah mereka, kita nggak usah jelekkan orang itu, kita nggak usah nyalain orang itu. Kenapa? Ya memang dia punya kelemahan di situ dan kita dikasih kesempatan punya kelebihan di situ. Artinya kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita bersyukur kita punya kesempatan menjadi berkat buat dia. Kita punya kesempatan untuk berbuat baik, menolong dia, melengkapi dia di sisi yang dia nggak mampu, di sisi yang dia lemah. Kita punya kekuatan di situ, kita menjadi pelengkap, kita menjadi orang yang punya kesempatan untuk berbuat baik, melengkapi. Jadi itulah tubuh Kristus disatukan, banyak perbedaan di dalamnya, banyak cara-cara kerja, cara-cara konsep ataupun prinsip yang berbeda. Tapi kalau kita belajar menangani perbedaan dengan baik, kita belajar hidup bersama dengan rukun. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap bisa rukun, bekerja sama dengan baik. Itu ciamik, itu top, itu menjadi teladan yang baik buat orang lain. Jadi sekarang kalau engkau atau saya melihat kelemahan orang lain atau melihat diri kita sendiri lemah dan orang lain punya kekuatannya, nggak usah iri, nggak usah cemburu, nggak usah susah hati, nggak usah ngambek, nggak usah susah dan hilang damai sejahtera, tapi bersyukur. Bagus ya, mulut kita jadi bersyukur. Bersyukur banget. Saya tidak mampu melakukan ini dan kamu mampu melakukan itu. Saya sangat bersyukur. Kamu menjadi pahlawan buat saya. Kita saling melengkapi. Saya bersyukur banget kamu punya kelemahan itu. Bukan mau ngatai, tapi bersyukur karena saya punya kesempatan untuk berbuat baik, menjadi pelengkap, menjadi orang yang berfungsi, menjadi orang yang bisa melakukan yang berguna buat orang yang punya kelemahan di situ dan saya punya kekuatannya. Jadi itulah keindahan perbedaan. Perbedaan harusnya menjadikan kita harmonis. Perbedaan harusnya menjadikan kita tim yang semakin kuat, rumah tangga yang semakin kuat, pasangan yang semakin kuat. Kenapa? Karena saling melengkapi. Gitu. Jadi perbedaan nggak boleh merusak kerukunan kita. Rukun bukan berarti tidak ada konflik. Benar ya? Konflik tuh bisa terjadi di mana aja, kapan aja, kepada siapa aja, dari yang tua sampai muda sampai anak-anak. Konflik bisa terjadi di mana aja, kepada siapa saja. Jadi konflik itu bukan berarti harus tidak hidup damai. Konflik tidak harus merusak kerukunan. Kenapa? Karena konflik apapun sebenarnya punya jalan keluar, punya cara yang bagus untuk menangani konflik. Konflik itu perlu diselesaikan. Konflik itu perlu dipelajari untuk ditangani dengan baik. Kalau kita berhasil menangani satu konflik, kita berhasil menangani 2 konflik, 3 konflik, 4 konflik, dan selanjutnya kita terus menang. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang semakin wise,
semakin punya wawasan, kemampuan, potensi, semakin pintar di dalam menangani konflik. Sehingga akhirnya orang lain yang punya konflik, orang lain yang tidak punya pengalaman menang di dalam konflik-konflik tertentu, mereka bisa mencari kita, mereka bisa minta nasihat dari kita, minta jalan keluar, minta ide. Bagaimana sih cara nanggapin konflik kayak gini? Kalau aku punya masalah kayak gini, aku mesti gimana? Mereka bisa minta nasihat dari kita. Kenapa? Karena kita sudah melewatinya dan kita menanganinya dan kita menang di situ. Nah, konflik itu harus kita syukuri juga, bukan syukuri seneng ada konflik, bukan, tapi maksudnya gini, kesempatan buat kita belajar. Semakin mahir menangani konflik, semakin mahir menangani konflik. Akhirnya pelajaran-pelajaran kita, pengalaman-pengalaman kita itu bisa menjadi hal yang berguna, ilmu yang berguna, saran yang berguna, nasihat yang berguna bagi orang lain. Orang lain gak harus mengalami hal yang sama. Sebelum dia jatuh di tempat itu, dia sudah bisa kita berikan nasihat supaya terluput. Nah, jadi segala sesuatunya bisa mendatangkan kebaikan. Cara pandang kita saja yang perlu diperbesar, diperluas untuk semakin bijaksana, dapat hikmat yang daripada Tuhan mengolah segala sesuatunya dengan semakin bijaksana. Engkau akan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi pengaruh yang baik, penasehat yang baik dengan semua hal, kejadian, konflik yang sudah kau lewati, dan menang berdasarkan firman Tuhan, menang mengatasinya sesuai firman Tuhan, sesuai kebenaran Tuhan, sesuai kasih Tuhan. Itulah pentingnya kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, menangani semua rintangan kita. Rukun bukan berarti tidak ada konflik. Rukun bukan berarti tidak ada perbedaan. Tapi semua itu tidak perlu mengganggu kerukunan. Karena selalu ada jalan keluar. Kerukunan itu penting. Jadi firman yang kita pelajari siang hari ini dalam Markus 9 ayat 52, hendaklah engkau penuh dengan kebaikan. Artinya perbuatanmu, perkataanmu itu penting untuk bangun kebaikan nih. Untuk bikin kebaikan. Kedua, hendaklah engkau hidup damai satu dengan yang lain. Artinya kerukunan itu penting. Dua hal ini aja kita pelajari, ini kita praktek sepanjang minggu ini dan seterusnya kita praktek mengerjakannya. Maka kita akan menjadi garam yang kualitasnya tidak turun, tapi malah bertambah-tambah. Itu yang Tuhan mau di dalam kita. Karena kita punya tugas dari Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Kita nggak bisa stuck di cara lama, kita nggak bisa terlalu nyaman di cara lama, karena dunia itu berkembang terus, berubah terus. Jadi kita terus update diri kita dengan firman Tuhan. Pelajaran hari ini penting sekali, perkataan dan perbuatan kita sejalan, penting sekali diupdate. Buang semua yang sudah tidak bersifat membangun, buang, kikis, buang. Upayakan terus untuk menggantikannya dengan nilai-nilai surgawi, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Gantikan yang tidak baik itu, gantikan dengan yang baik. Dan juga upayakan kerukunan. Ada konflik, jangan sampai konflik itu merusak kerukunan kita. Selesaikan, bisa diselesaikan. Dan selesaikan sebelum kita terpecah belah. Selesaikan. Mari kita berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan kasih, damai sejahtera. Mari kita kalau berbicara tuh jangan bicarakan yang buruk, tapi yang perlu, supaya perkataan kita bisa membangun iman orang lain dan bisa menolong orang lain. Buang semua sakit hati, kemarahan, dendam, kekecewaan, luka hati, buang. Gantikan dengan damai sejahtera Tuhan, gantikan dengan hal-hal yang memulihkan, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar patut dipuji, semua yang mulia, semua yang benar. Pikirkan semuanya itu, miliki semuanya itu, dan kerjakan itu. Gantikan dengan hal yang buruk dengan hal yang baik, hal yang salah dengan hal yang benar. Hendaklah kita baik hati, supaya orang lain melihat perbuatan kita yang baik, dan mereka memuliakan Tuhan yang di surga. Dan saling mengasihi satu dengan yang lain.
Biar kasih kita kepada Tuhan bertambah dengan kita terus mengupayakan mengerjakan firman Tuhan, karena itu berguna buat diri kita, dan kasih kita kepada sesama kita juga bertambah. Dengan demikian kita mengerjakan seluruh isi Taurat. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa biar kita minta anugerah Tuhan dalam kita mengerjakan firman-firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh indah, firman-Mu sanggup mengubahkan kami, firman-Mu sanggup memerdekakan hidup kami dari sifat-sifat manusia lama kami yang tidak berguna lagi, yang tidak bersifat membangun. Biar kami bisa buang semuanya itu oleh kuasa Tuhan, oleh anugerah dari Tuhan. Kami mau buang semua luka hati, sakit hati, kemarahan, kekecewaan, dendam, amarah, dan juga sifat-sifat yang tidak baik, perkataan-perkataan kotor, perkataan hambar, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang mencela, yang menjelekkan orang lain, perkataan yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, yang mencari kesalahan orang lain dan membicarakannya, perkataan yang buruk, perkataan kotor. Kami mau buang semuanya itu Tuhan. Kami mau kenakan manusia baru, kami mau kenakan kebenaran Kristus, kami mau kenakan hal-hal nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan yang jauh lebih baik daripada yang lama itu. Kami mau kenakan Tuhan, yaitu perkataan yang penuh ucapan syukur, perkataan yang benar, perkataan yang sejalan dengan perbuatan kami, perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan dan sesama kami, perkataan yang semakin bisa dipercaya Tuhan dan semakin bisa dinilai oleh orang lain bahwa Kristus, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami tercermin dari perbuatan dan perkataan kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup rukun satu dengan lain, biar damai sejahtera yang telah kami terima dari Tuhan itu mengalir keluar dari hidup kami kepada sesama kami, sehingga kami hidup rukun satu dengan yang lain, dan berkat-berkat-Mu datang kepada kami, dan nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Berkati orang-orang di sekitar kami, berkati keluarga kami, berkati lingkungan kami, berkati semua orang yang kami layani, untuk mereka boleh melihat Kristus lebih nyata lagi. Biar Tuhan semakin besar dalam diri kami semakin kecil, sehingga orang lain bisa melihat Kristus lebih nyata dan memuliakan nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu kerinduan hati kami Tuhan. Berkati orang-orang yang kami layani, kami doakan, kami rindukan untuk mengenal Tuhan. Biar mereka terima keselamatan daripada Tuhan, biar mereka terima kasih Kristus, biar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam kami, materaikan, biar firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami, menjadi karakter kami, menjadi apa yang kami kerjakan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengar firman ini. Jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita minta Tuhan untuk membereskan setiap hati kita supaya kita boleh mengikuti perjamuan ini dengan penuh dengan rasa hormat dan kagum kita kepada Tuhan, dan kita mengerjakannya dengan cara yang benar. Sama-sama kita berdoa sejenak, mempersiapkan hati kita. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau makan roti dengan iman. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Mengucap syukur buat kebaikannya, mengucap syukur buat kasihnya, mengucap syukur buat karya penebusannya, darahnya yang tercurah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, Kau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya itu karena anugerah-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaktian hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengawal di depan kami Tuhan, Kau yang berjalan di depan kami Tuhan Yesus. Dan kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut Tuhan akan hari-hari depan kami Tuhan, karena Kau yang akan selalu menyertai kehidupan kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, bawalah berkat damai sejahtera, kasih anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, biar boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya. Dan kita semua boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Wow, kebaktian yang sangat memberkati. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang melayani siang hari ini. Sampai ketemu di ibadah CKI House Minggu jam 2 siang. Tuhan Yesus memberkati.